Kedelai hitam dan gula kelapa. Dua bahan alami ini bukan hanya sekedar tanaman perkebunan, tetapi sebagai bahan penting untuk menciptakan cita rasa otentik kuliner Nusantara. Hadir di Indonesia sejak abad 12. Namun varietas unggul nasional baru hadir di tahun 2007, yaitu Malika. Sementara gula kelapa mulai diperdagangkan di Indonesia sejak tahun 895 sebelum Masehi. Dan rasa manisnya masih tetap lestari hingga kini. Dengan cara tradisional, petani menyadap dan mengumpulkan nira untuk menghasilkan gula kelapa. Dari tanah alami, Malika dipanen. Menggunakan metode bertani berkelanjutan untuk mendapatkan butiran terbaik. Keduanya menghasilkan paduan cita rasa otentik dan tertuang melalui kekayaan rasa kecap Bango. Memahami kebutuhan para petani, Bango menyediakan bimbingan dan pelatihan. Berbagi pengetahuan akan metode bertani untuk hasil panen yang semakin unggul. Melalui kehadiran Malika dan gula kelapa, Bango melestarikan cita rasa otentik dan resep warisan Nusantara menggunakan bahan berkualitas dan terpercaya. Karena rasa tak pernah bohong, Bango benar-benar kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Edi Prastyo dengan NIM 2018012113. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mengulas tentang supply chain management pada pabrik kecap botol atau kecap Bango. Sebelum mengulas lebih dalam tentang supply chain management pada kecap Bango, ada baiknya kita mengetahui apa itu SCM. SCM adalah jaringan perusahaan-perusahaan secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk sampai ke customer. Biasanya yang terlibat dalam SCM adalah supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa pengiriman dan logistik. Setelah kita mengetahui tentang apa itu SCM, maka kita dapat mengerti ulasan tentang SCM pada pabrik kecap Bango. Ulasan apa sajakah yang akan kita bahas dalam SCM ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan secara singkat tentang proses produksi pada perusahaan kecap Bango. Yang kedua, identifikasikan tentang supplier yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, gambarkan rantai pasok pabrik kecap Bango. Dan yang terakhir adalah berikan alasan bagaimana bisa pengelolaan rantai pasok itu bisa membuat proses produksi di perusahaan menjadi efisien dan efektif. Kecap Bango atau Bango adalah sebuah merek kecap manis yang diproduksi oleh PT Anugrah Setia Lestari untuk PT Unilever Indonesia Tbk
Kecap Bango sering membuat sebuah acara festival jajanan Bango yang bertujuan untuk memperkenalkan kuliner asli Indonesia. Sistem produksi kecap Bango. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kecap Bango adalah kacang kedelai hitam, gula kelapa, garam, dan air. Untuk proses produksinya yaitu kacang kedelai hitam difermentasikan selama beberapa bulan agar dapat dicampur dengan baik dalam suatu proses khusus dengan bahan-bahan lain untuk memberikan rasa khusus yang membuat kecap Bango berbeda dari produk lain yang menggunakan kacang kedelai kuning. Oke, sekarang giliran saya. Perkenalkan, nama saya Sidik Selamet, NIM 20180121000 dari kelompok 8. Untuk supplier yang dibutuhkan perusahaan kecap Bango yang pertama adalah penghasil garam, gula kelapa, kedelai hitam yang terlibat dalam penyedia bahan baku pembuatan kecap Bango. Dan yang kedua, industri kaca, yaitu industri pembuatan botol yang terlibat dalam penyedia botol kaca sebagai kemasan untuk kecap Bango. Yang ketiga adalah perusahaan label yang terlibat dalam pembuatan brand logo kecap Bango. Dan yang keempat, oil refinery, industri pengolahan minyak, industri kimia, dan pabrik kemasan plastik yang terlibat dalam penyedia kemasan plastik untuk kecap botol. Yang kelima, distributor yang terlibat dalam perusahaan jasa pengiriman. Dan yang keenam, transportasi yang terlibat dalam pengiriman barang yang akan sampai ke toko atau retail konsumen. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, toko retail atau supermarket yang terlibat dalam penyedia kecap Bango yang akan dipasarkan atau akan digunakan oleh konsumen. Salam dan bahagia, saya Aulia Rahman dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang gambar rantai pasok kecap Bango. Ini adalah gambar dari alur proses pasok dari produk kecap Bango. Penjelasannya adalah rantai pasok yang pertama yaitu penghasil garam, gula kelapa, dan penghasil kedelai hitam diproses ke pemrosesan produk kecap. Aliran informasi yang masuk dari aliran ini adalah bahan baku yang diinginkan. Rantai pasok yang kedua yaitu hasil kaca dari industri kaca diproses ke industri pembuatan botol. Untuk aliran informasi yang masuk dari pembuatan botol ke industri kaca adalah spesifikasi kaca yang dibutuhkan atau diperlukan. Setelah itu, dari industri botol diproses ke operasi pengepakan. Aliran proses informasi yang masuk dari proses pengepakan adalah bentuk dan jenis botol yang diinginkan. Rantai pasok yang ketiga yaitu perusahaan label yang membuat brand logo. Di sini aliran material yang masuk ke operasi pengepakan adalah logo kecap Bango tersebut. Rantai pasok yang keempat yaitu oil refinery ke industri pengolahan minyak. Aliran informasi yang masuk adalah minyak mentah. Industri pengolahan minyak ke industri kimia. Aliran informasi yang masuk adalah waste atau material yang terbuang. Industri kimia ke pabrik kemasan plastik. Aliran informasi yang masuk adalah bahan kimia. Pabrik kemasan plastik ke operasi pengepakan. Aliran informasi yang masuk adalah kemasan plastik. Rantai pasok yang terakhir adalah operasi pengepakan ke distributor. Aliran informasi yang masuk adalah produk kecap tentunya sudah melalui quality control, lalu dari distributor ke konsumen. Aliran informasi yang masuk yaitu produk kecap yang dimana produk ini dipasarkan siap ke konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Eri Fahri Aliuri, NIM 2018012131 dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 tentang pengelolaan rantai pasok. Kenapa bisa menjadi efisien dan efektif? Nah, berikut jawabannya.
Pengelolaan rantai pasok bisa membuat proses produksi di perusahaan kecap Bango, PT Anugerah Setia Lestari untuk PT Unilever Indonesia menjadi efisien karena mencakup siklus yang luas, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu siklus proses pengembangan produk yang kegiatannya dapat mencakup melakukan riset pasar, merancang produk baru, dan melibatkan supplier dalam perancangan produk. Berikutnya yaitu siklus pengadaan bahan baku. Kegiatan yang meliputi siklus ini adalah dapat memilih supplier yang diinginkan dan dapat memonitor supplier. Berikutnya yaitu siklus perencanaan dan pengendalian produksi. Kegiatan yang mencakup yaitu dapat melakukan perencanaan kapasitas dan PPIC-nya. Nah, untuk operasi atau produksi dapat langsung mengeksekusi lini produksinya dan mengendalikan kualitas produksinya agar tetap lebih baik lagi. Nah, yang terakhir untuk kegiatan pendistribusian dapat mencakup kegiatan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan yang baik dengan perusahaan jasa pengiriman, dan memonitor service level di tiap pusat distribusi tersebut. Dari cakupan siklus tersebut, maka akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penjelasan dari kami terkait SCM pada perusahaan kecap Bango. Video ini dibuat untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Produksi